Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum mewarnai kuku, rambut, dan mengukir tangan, bukan mengukir tangan, menggambari tangan dengan, bukan tangan diukir, gak bisa ya, ukir kayu aja. Ini bahasanya begitu. Mengukir tangan, menggambari tangan dengan hiasan-hiasan, bunga-bunga atau apa gitu. Dengan hina bagi wanita yang tidak bersuami, bagi wanita yang belum bersuami. Diperinci, jika dengan warna hitam maka haram, serambut maksudnya warna hitam. Jika dengan warna selain hitam maka makruh. Ini banyak kadang-kadang itu ya anak-anak yang belum nikah ini pakai kuku di warna-warna itu, pakai hina, itu enggak boleh, itu sebetulnya makruh itu. Wong ndak makruh saja loh. Ini yang jadi masalah. Kalau makruh itu yang makruhkan Gusti Allah, Allah enggak suka, terus apa ya wong ndak gak disukai Gusti Allah aja loh. Ayo coba rasakan seperti itu. Ini rokok ini enggak haram, ini hanya makruh. Wong ndak makruh saja. Lah kalau makruh itu enggak disukai Gusti Allah dan Rasulullah, apa ya gue seneng enggak disukai seperti itu. Kalau kamu artikan. Ya. Perincian di atas berlaku jika pewarna tidak menghalangi sampainya air wudu atau air mandi ke anggota wudu, ya air wudu. Kalau lagi wudu, tapi kalau lagi jinabah air mandi ya. Tapi jika dapat menghalangi sampainya air, seperti mungkin pakai cat kayu apa gimana itu kan bisa menghalangi air. Maka haram secara mutlak baik dengan warna hitam atau selainnya. Dikarenakan itu menjadikan wudunya tidak sah karena tidak sampai air ke situ itu, atau mandinya juga tidak sah. Nah kalau tinta itu asarnya tinta itu nggak masalah dari tinta itu. Dan sebagian itu kenemen asarnya tinta pun dianggap seperti cat kayu, itu beda. Nggak seperti itu. Asarnya tinta itu nggak menghalangi wudu. Hukum mengenakan gelang bagi laki-laki. Sekarang ini banyak laki-laki yang pakai gelang, pakai kalung gitu. Bagaimana hukum mengenakan gelang bagi laki-laki? Jawabnya haram, karena termasuk menyerupai perhiasan wanita, atau mungkin itu adalah aksesorisnya orang fasik. Aksesorisnya orang fasik, misalnya orang-orang fasik kan juga pakai gelang, pakai kalung begitu, walaupun laki-laki. Yang seperti itu hindari aja. Lah gelang ini berkhasiat loh Pak. Ini kayu setigi, ini kayu kauka. Ini bisa melek semalam suntuk kalau pakai ini. Nonton TV ya. Ya kalau memang itu gelang-gelang itu tasyabuh dengan orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, ya itu haram. Berarti kamu itu membantu setan untuk memperbanyak penampakan orang-orang fasik di dunia ini. Nah ini enggak fasik ya, tapi kamu termasuk memperbanyak, meramaikan kefasikan. Makanya hati-hati berpakaian. Ini saya semuanya berpakaian, pakai aksesoris apa. Kalau cincin, ya cincin itu Nabi juga pakai cincin. Ya. Coba dipelajari bagaimana cara pakai cincin baginda Nabi itu. Bagaimana hukum masalah uang kuno?
Bagaimana hukum menjual uang kuno dengan harga mahal? Semisal mata uang 100 tahun 1970 dibeli dengan harga 1 juta di tahun 2018 ini, 2018, padahal kedua-duanya sama-sama rupiah. Jadi banyak kolektor uang-uang kuno itu mencari orang-orang uang-uang kuno, uang 100-an tahun 70 dicari. Nanti dibeli sampai mahal. Jawabnya, jika uang kuno itu masih berlaku sebagai alat pembayaran, maka hukumnya tidak boleh, berarti itu masih uang. Jalan keluarnya adalah dengan saling menghibahkan. Nih tak kasih, terus oh iya ganti, nih tak kasih kamu, nah, gitu aja. Saling. Jika sudah tidak berlaku sebagai alat tukar, maka boleh atau sah saja karena dianggap sebagai barang antik atau kuno. Terus bukan jadi uang lagi. Itu adalah barang, jadi barang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masalah khutbah Jumat dalam keadaan hadas. Khutbah Jumat dalam keadaan hadas. Apakah ada pendapat ulama yang membolehkan khutbah Jumat dalam keadaan hadas? Jawab, ya ada saja. Yaitu qaul kedua dari Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Salasah, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Itu tidak disyaratkan berkhutbah itu, khutbah Jumat dalam keadaan suci, tidak mensyaratkan dalam keadaan suci. Tapi kalau dalam hadap Syafi'i itu yang azhar itu ya memang harus dalam keadaan suci. Diamalkan, jadi dengarkan, jadi lewat masuk. Maksudnya ini kan nasihat, ini diamalkan. Katanya nggak boleh loh ini pakai begini ini, ya saya kata nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, ini namanya itu orang edan namanya itu. Jangan begitu, agama itu jangan. Kalau orang itu dinasehati sama para ulama itu loh nggak pengen duit kamu. Para ulama itu menata kamu ini supaya kamu itu terhindar jauh dari kemaksiatan dan kerugian di dunia ini. Mengusahakan sedemikian rupa bagaimana kamu hidup dengan cara sunnah atau yang paling akrab dengan sunnah. Diusahakan seperti itu. Dan kita ini punya panutannya baginda Nabi. Maka kalau kita ini mau hidup di dunia ini, ya hiduplah dengan seperti hidup panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya mudah aja loh, Kamu baca hadis itu bagaimana pakaian baginda Nabi. Pokoknya bagaimana Nabi nggak pakai, kamu nggak usah pakai gitu aja, itu malah aman, enak kan? Bagaimana Nabi pakai jubah, kamu pakai jubah. Bagaimana pakai sarung, kamu pakai sarung. Niatnya seperti itu. Kopiah bagaimana Nabi, bagaimana diteliti. Kopiahnya itu bagian Nabi itu bulat, yang itu melekat pada kepala. Dan semua kopiah-kopiahnya para sahabat juga begitu. Yang ditiru itu siapa ini yang genah itu loh. Apa bagian Nabi apa Raja Pirngon kalau saya lihat gambarnya Raja Pirngon itu kok kopiahnya tinggi gitu. Nah, nggak tahu ya itu benar apa enggak, itu gambar betul apa enggak itu. Kayaknya betul juga. Nah, sekarang itu orang itu pakai kopiah, itu pertimbangannya itu apa gitu. Mengetahui kopiah itu barang sunnah, bukan aksesoris untuk gaya-gaya begitu, enggak. Kalau pakai itu ya diniati karena pengen ikut baginda Nabi. Bahkan pakai baju itu juga difikirkan juga.
itu juga barang yang dipakai bagian Nabi, maka sunnahnya bagaimana gitu, yang dipikir gitu. Itu namanya orang berilmu. Orang berilmu. Semua apa yang melekat pada tubuhmu itu usahakan sedikit pun, walaupun sekedar apa aja lah, walaupun sekedar cincin, itu harus ada nisbat kepada Nabi. Apa begitu coba? Ada nggak itu nisbatnya kepada Nabi? Nah, itu kamu pikirkan seperti itu. Kenapa kamu potong kumismu? Ini biar niru baginda Nabi. Kenapa kamu panjangkan jenggotmu? Ini niru baginda Nabi. Kenapa kamu pakai kopiah kok? Kopiah melepet kayak begitu, itu enggak patut, itu udah enggak musim. Ini niru baginda Nabi. Kenapa kamu kok pakai baju kayak begitu? Ini loh kayak zaman onta aja katanya. Ini niru baginda Nabi. Kenapa kamu pakai sarung? Ini niru baginda Nabi. Jadi coba nisbatkan kepada baginda. Semua kehidupanmu seperti itu, buatkan. Kenapa siang-siang begini waktu kerja tidur gitu loh. Ini qailulah. Niru baginda Nabi. Nah, gitu. Jadi namanya itu santri, hidupnya berubah. Hidupnya hanya diikutkan dengan contohnya. Contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar. Kalau hidup begitu itu enak. Jadi gitu enak. Dan kalau sudah ada jalannya enggak enak itu loh. Kayak kereta api itu loh, sudah dikasih jalan, tinggal merem saja sampai tempat. Tapi kalau enggak ada jalannya, itu harus melilik itu harusnya. Kayak naik kapal itu nggak ada jalannya, ini harus dilihat mana ini ke utara apa ke selatan, ini bingung itu, nggak ada madhabnya itu, itu bingung ada, nggak ada panutan. Jadi orang itu kalau sudah dikasih jalan itu paling enak. Maka pelajari jalanmu itu jalannya baginda Nabi itu. Insyaallah ya. Nah ini baru santri yang begitu itu. Nah, nampak berbeda nanti. Ketika datang seperti itu juga, pulang-pulang yuk tambah seperti itu juga, tambah gelap aja itu jidatnya. Kenapa kok begini ini? Nah, kata itu muter-muter itu nggak ngerti jalan. Seperti kereta apinya anak kecil itu loh. Muter aja, perasaannya sudah 5 jam itu, tapi muter di situ gak kemana-mana. Jadi gak ada jalannya, gak ada tujuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سيدنا محمد، اللهم أعز سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.